Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Tren Perkembangan Akuntansi dan Rekayasa Akuntansi. Sebelumnya kami beranggotakan Zaki Astari, Sarah Sucita Pratiwi, Salsadila Putri, Triko Wibowo, Nuraini Nasution, serta Priska Selvina. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, pengertian akuntansi. Menurut Accounting Principles Board, statement nomor 4 dalam Work dan Tini 1997, akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Yang pertama itu akuntansi sebagai seni. Pengertian akuntansi sebagaimana yang diberikan oleh American ICPA di atas sebagai suatu seni. Maka seorang akuntan akan menggunakan teori dan praktik. Akuntansi bukan hanya berdasarkan teori-teori saja, tetapi juga menggunakan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Yang kedua, akuntansi sebagai ilmu. Menurut Ansari 1981, ilmu adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ikhwal yang diselidiki, seperti alam, manusia, dan agama. Sejauh yang dapat dijangkau daya pikiran yang dibantu penginderaan manusia itu, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu ataupun barang yang bermanfaat dan merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga teknologi bermuatan budaya dan nilai di mana teknologi tersebut dikembangkan. Berikutnya, tren dalam akuntansi. Tren merupakan arah yang kemungkinan akan dituju oleh ilmu akuntansi. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini dan kenyataannya dapat dibuktikan di kemudian hari. Hai, perkenalkan saya Priska. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Tren dalam akuntansi. Tren merupakan arah yang kemungkinan akan dituju oleh ilmu akuntansi. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini dan kenyataannya dapat dibuktikan di kemudian hari. Tren yang dibuat oleh Enthoven tahun 1985 terdiri dari 10 shift, yaitu yang pertama, dunia akan bergerak dari ekonomi nasional ke ekonomi global. Yang kedua, dasar pemikiran orang akan beralih dari skup jangka pendek ke skup jangka panjang. Yang ketiga, ciri masyarakat kita akan beralih dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Yang keempat, struktur organisasi akan berubah dari bersifat hierarki dengan inti kekuasaan ke struktur organisasi yang bersifat jaringan atau networking. Kekuasaan sudah tidak dikedepankan lagi. Yang kelima, pilihan semakin banyak sehingga masyarakat beralih dari dua pilihan ke pilihan banyak. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi akan beralih dari dunia bagian utara ke bagian selatan. Yang ketujuh, keterlibatan politik masyarakat akan beralih dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipasi. Yang kedelapan, dari bantuan institusi ke mandiri. Yang kesembilan, kemajuan teknologi akan beralih dari teknologi keras ke teknologi lunak. Dan yang terakhir, kekuasaan akan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi. Beberapa topik dalam akuntansi yang menjadi tren diantaranya: 1. Akuntansi internasional atau akuntansi global. 2. Akuntansi Islam. 3. Akuntansi sumber daya manusia. 4. Triple entry system. 5. Employee reporting. 6. Value added reporting. 7. Akuntansi perilaku. 8. Multidisiplin paradig. 9. Akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. 10. Efisien market hipotesis. 11. Krisis akuntansi. C. Rekayasa akuntansi. Perekayasaan model akuntansi dalam perspektif Islam. Untuk menformulasikan model akuntansi dalam perspektif Islam ini digunakan pendekatan induktif etik normatif, yang intinya adalah dalam menformulasikan model akuntansi dianut prinsip menentukan lebih dahulu asumsi nilai kebenaran mutlak yang universal
sebagai landasan dogmatika atau biasa disebut dengan paradigma. Selanjutnya ada paradigma dan filsafat akuntansi. Untuk mengetahui apakah akuntansi yang sekarang ini berkembang dan diterapkan pada masyarakat dunia ini direkayasa dengan berlandaskan pada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dituangkan dalam kitab suci, khususnya Al-Qur'an dan hadis Nabi. Bila dilihat dari struktur teori akuntansi, maka kita tidak dapat melihat secara jelas keterkaitan antara tujuan laporan keuangan, postulat, maupun prinsip atau standar akuntansi dengan kitab suci secara formal atau yang tersurat walaupun tersirat mesti ada. Dasar dalam akuntansi manajemen memiliki implikasi tersendiri bagi akuntan manajemen. Akuntan manajemen perlu mengembangkan keahlian dan kompetensi baru sebagai berikut: memiliki pemahaman yang tinggi terhadap proses kerja dan operasi manufaktur dalam perusahaan di mana ia bekerja, mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam multidisciplinary team, mengembangkan kemampuan komunikasi dan mempelajari bagaimana cara memuaskan konsumen, mengembangkan kemampuan dan mengkaitkan perspektif strategis ke dalam desain informasi akuntansi manajemen. Dan kesimpulan dari presentasi kami ini ialah Modern Accounting Principle Board Statement nomor 4 dalam Word dan Tinis 1997. Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Dan tren merupakan arah yang kemungkinan akan dituju oleh ilmu akuntansi. Tren hanya menunjukkan kecenderungan yang dilihat saat ini dan kenyataannya dapat dibuktikan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.